Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini di mata kuliah TPHP kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu prinsip pengendalian penyakit tanaman. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai pengendalian penyakit tanaman. Jadi ada beberapa kegiatan yang nanti akan kita bahas terkait dengan pengendalian penyakit di tanaman. Nah, beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap ledakan hama dan penyakit tanaman itu biasanya ada hubungannya dengan praktik monokultur yang secara genetik tanaman sama. Contohnya pada gambar ini adalah termasuk dalam famili Solanaceae. Ada each plant atau terong, kemudian ada tomat, ada cabai, ini kan Solanaceae. Kemudian kalau ini potato, ini dia termasuk umbi-umbian. Nah, cherries ini juga termasuk dalam Solanaceae. Jadi ada praktik monokultur yang genetiknya sama, termasuk dalam famili yang sama. Gitu. Sehingga ledakan terhadap hama itu kalau tidak ada pergantian tanaman ataupun giliran tanaman akan susah dikendalikan. Dimana kita kadang-kadang misalnya memanipulasi lingkungan, biasanya melalui input teknologi atau dapat juga meningkatkan hasil melalui kepadatan tanaman. Nah, ada praktek kita ataupun usaha budidaya kita di mana kita menarik atau ingin meningkatkan kuantitas hasil sehingga kita mengadakan jarak tanam yang sangat dekat sehingga ada kerapatan tanaman atau kepadatan tanaman. Akibatnya ada mikroklimat ataupun iklim mikro di sekitar tanaman ini yang dia mungkin akan sangat kondusif bagi perkembangan penyakit tanaman. Misalnya, contohnya pada tanaman kangkung ini, tanaman kangkung yang terlalu dekat memungkinkan adanya bakteri ataupun jamur di sekitar tanaman ini bisa berkembang karena mikroklimatnya atau iklim mikronya itu cocok bagi perkembangan jamur maupun bakteri. Pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya yang paling sering digunakan oleh banyak praktisi pertanian adalah 4 cara ini. Yang pertama yaitu praktik budidaya, di mana budidaya yang diantaranya seleksi dan preparasi material tanaman. Yang kedua, seleksi dan pemuliaan tanaman. Ini berhubungan dengan apa yang mau kita tanam. Material tanamannya itu bisa dari bibit, pupuk, bahan tanamnya, alat-alat pertaniannya, kemudian pemulihan tanaman dari penggunaan benih yang unggul ataupun yang sudah bersertifikat. Yang kedua, pengendalian hayati. Kita bisa menggunakan jamur dan bakteri antagonis. Yang ketiga, pengendalian terpadu, di mana kita menggunakan pengendalian pada tanaman tahunan maupun tanaman semusim. Itu pengendalian terpadunya itu akan berbeda karena tanaman tahunan itu biasanya jangka waktu tanamnya ataupun panennya itu lebih dari 1 tahun. Kalau semusim biasanya sekali musim tanam dia dipanen kemudian dia akan mati. Jadi ada pergiliran tanaman. Yang keempat, yang paling sering digunakan adalah pestisida atau pestisida. Pestisida di sini itu terdiri dari bakterisida, fungisida, nematisida, insektisida, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu-satu ya. Budidaya, ini ada seleksi dan preparasi material tanaman berupa menghilangkan sisa tanaman, eliminasi gulma, dan rotasi tanaman. Yang paling sering digunakan itu adalah eliminasi gulma yang sering kita lakukan karena pengendalian secara fisik. Menghilangkan sisa tanaman misalnya itu dengan membakar. Misalnya nih yang contohnya ada tanaman padi. Tanaman padi itu setelah dipanen akan ada batang-batang padi ataupun merang ya sebutannya ya. Nah, merang ini kebanyakan petani itu membakar karena apa? Mau dijadikan pupuk gitu. Atau kalau misalnya pada beberapa tanaman jagung itu batang-batang jagung, kalau kebanyakan di sini jagungnya itu dipanen dengan posisi tanaman itu masih berdiri. Jadi dipotong, kemudian jagungnya itu dibuka seperti ketika mau digunakan untuk benih kayak gitu, dibuka kemudian biarkan sampai dia kering coklatan kemudian baru dipanen. Nah,
batangnya jagung itu seringnya ditumpuk kemudian dibakar kalau tidak digunakan sebagai pakan ternak. Itu adalah contoh menghilangkan sisa tanaman. Dan kemudian ada rotasi tanaman. Rotasi tanaman ini dulunya sering digunakan oleh kakek nenek kita. Karena apa? Karena dia ingin mengendalikan sebenarnya penyakit tanaman, namun dia belum tahu teorinya. Yang dia lakukan adalah mengganti tanamannya dari tanaman pangan, padi misalnya, kemudian kacang-kacangan, kemudian padi lagi, atau pangan palawija atau pangan palawija pangan palawija atau pangan palawija pangan gitu. Kemudian ada seleksi dan pemulihan tanaman. Nah, seleksi dan pemulihan tanaman ini kita gunakan benih-benih yang memang sudah hasil pemulihan atau rekayasa genetik, di mana dia mampu bertahan dalam kondisi penyakit endemik di daerah tersebut. Misalnya di contohnya jagung yang tahan gulai, itu sudah hasil dari pemulihan dan seleksi tanaman. Nah, seleksi dan reparasi material tanam itu menggunakan bahan tanam yang bebas patogen adalah salah satu usaha preventif atau pencegahan dalam proses budidaya tanaman. Bahan tanam harus sudah terverifikasi agar pengguna atau petani itu semakin nyaman atau semakin percaya dengan benih tersebut gitu. Yang pertama ada menghilangkan sisa tanaman, itu contohnya residu tanaman yang bisa menjadi substrat untuk jamur dan bakteri. Kalau tadi contohnya adalah batang jagung dan batang jagung dan batang padi itu masih mengandung nutrisi N yang cukup tinggi, nitrogen yang cukup tinggi, sehingga cocok bagi jamur maupun bakteri untuk berkembang. Karena apa? Bakteri dan jamur membutuhkan substrat N untuk dia bisa berkembang dan menghasilkan ekskresi. Ekskresi tersebut itu adalah hasil dari proses metabolisme tubuh mereka. Kalau metabolisme itu sudah oke, ataupun dia sudah mampu berkembang dengan kandungan nutrisi N yang ada, maka dia akan berkembang di daerah tersebut gitu. Karena batang jagung ataupun batang padi masih mengandung unsur N. Oleh sebab itu pada beberapa petani kadang-kadang batang tersebut masih digunakan sebagai pakan karena masih ada sumber N yang bagus untuk ternak juga gitu. Yang kedua ada eliminasi gulma. Beberapa spesies gulma itu adalah inang alternatif bagi patogen, khususnya di antara musim tanam. Misalnya setelah tanam padi terus didiamkan, diberaukan, tapi ada tanaman inang yang dibiarkan tumbuh gitu. Misalnya Hordeum leponum sebagai inang dari Geomonosis graminis. Graminis ini adalah patogen yang tumbuh ataupun yang hidup di tanaman rumputan. Kemudian ada rotasi tanaman. Rotasi tanaman ini efektif untuk mengendalikan dan dapat menekan pengaruh sekecil mungkin serangan patogen. Karena apa? Kalau ditanaminnya padi, terus maka patogennya akan ada terus di situ. Tapi kalau sekali rotasi tanaman itu dilakukan, padi, palawija, ganti dari gramini berubah jadi solanacea misalnya, atau berubah jadi kukumis misalnya seperti itu. Nah, hamanya atau patogen itu akan berhenti daurnya. Daur hidup patogen itu akan berhenti karena makanannya sudah hilang gitu. Jadi rotasi tanaman ini penting untuk memutus adanya rantai atau rangkaian dari daur hidup patogen. Seleksi dan pemulihan tanaman itu kita menggunakan kultivar yang non-spesifik atau tipe ketahanan kuantitatif, di mana kita menggunakan kultivar yang toleran terhadap penyakit, menggunakan kultivar yang lolos dari penyakit atau escape disease. Nah, kultivar-kultivar ini yang kita gunakan tentunya sudah pasti atau bebas dari penyakit yang menyerang. Misalnya kita menggunakan kultivar yang tahan terhadap penyakit kudis misalnya pada tanaman kentang seperti itu. Nah, itu kita gunakan kentang yang memang tahan terhadap penyakit kudis, sehingga itu sudah pasti lolos dari penyakit kudis gitu. Kayak misalnya contohnya jagung yang tahan terhadap bule itu P36. P36 dari miliknya PT apa ya lupa. BASF kalau nggak salah. BASF itu mengeluarkan produk P36. Ini bukan endorse ya. Nah, saya sudah pernah nanam itu untuk endemik bule, dia tahan. Dan dia merupakan jagung pakan, bukan jagung manis. Jadi kalau misalnya memang untuk pakan-pakan, dan di situ ada endemik bule, ditanam aja P35. Itu mampu bertahan dengan kondisi endemik bule di situ.
Nah, pengendalian hayati menggunakan jamur dan bakteri antagonis. Misalnya, Zygomycetes, Ascomycetes, dan Basidiomycetes mycorrhiza misalnya. Mycorrhiza ini paling banyak digunakan untuk tanaman jagung, dan MVA Mycorrhiza vesicular arbuscule itu ada di perakaran jagung. Kalau misalnya saudara praktikum nanti ada tanaman jagung yang masih muda, praktikum DIT kayaknya ada itu penyaringan Mycorrhiza vesicular arbuscular. Dia mengkolonisasi akar secara interseluler atau ektomycorrhiza dan secara intraseluler atau endomycorrhiza. Hifa-hifanya itu panjang, kemudian dia bisa mengkolonisasi akar, melindungi akarnya dari jamur-jamur yang merusak. Mycorrhiza dapat memberikan perlindungan terhadap bibit cemara, contohnya ya, serangan Phytophthora cinnamon ya, tomat dari Fusarium, kapas dari Layo verticulum, nematode buru akar, dan kedelai dari Phytophthora megasperma dan Fusarium solani. Jadi kerjanya mycorrhiza ini banyak, manfaatnya juga banyak. Itu contohnya jamur antagonis. Ini mycorrhiza termasuk jamur karena dia punya hifa bersekat. Nah, selanjutnya ada bakteri antagonis. Nah, bakteri antagonis ini contohnya Erwinia dan Pseudomonas dapat menekan perkembangbiakan bakteri Xanthomonas truculans yang menyebabkan bercak bergaris pada daun padi. Erwinia dan Pseudomonas ini salah satu atau beberapa bakteri yang memang sering digunakan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman padi. Tapi memang prosesnya pengendalian hayati ini akan lebih lama karena dia sama-sama organisme, sama-sama dia butuh berkembang. Kalau misalnya organisme pengendalian hayati ini kalah, dia otomatis akan waktunya lebih lama lagi. Gitu. Nah, pengendalian terpadu ini biasanya dilakukan untuk apa? Untuk keberlanjutan atau kelangsungan dari pertanian atau yang biasa kita kenal dengan sustainable agriculture. Gitu. Pengendalian terpadu ini untuk tanaman tahunan dan semusim prosesnya akan beda. Tapi beberapa perlakuannya itu memang ada yang sama. Contohnya waktu tanam dan tempat menanam. Itu usahakan waktu tanamnya itu tidak sesuai dengan perkembangan tanaman, patogen tanaman. Misalnya pada saat temperatur rendah, kemudian suhunya itu dalam suhu yang rendah. Kalau kayak sekarang ini musim hujan, itu akan mudah sekali terserang bakteri dan jamur. Karena apa? Suhu itu atau kondisi itu memungkinkan bakteri dan jamur patogen itu berkembang. Dia menyukai kondisi yang lembab. Kemudian tempat menanam usahakan tidak atau bukan merupakan endemik dari penyakit. Yang kedua, kalau yang tanaman tahunan terbebas dari Phytophthora dan Armillaria karena Phytophthora ini adalah jenis penyakit yang memang menyerang tanaman tahunan. Biasanya pada batang-batangnya dia akan berjamur seperti itu. Kemudian kalau untuk tanaman semusim dia harus bebas dari verticulum, fusarium, dan Phytophthora dan nematode buru akar. Sering banget itu menyerang tanaman semusim, nematode buru akar ini. Yang ketiga, berikan jarak antara tanaman tua dan tanaman yang baru ditanam. Karena apa? Karena kalau tanaman tua menaungi tanaman yang muda, kalau tanaman tua itu ada penyakitnya, itu akan menyerang tanaman muda yang masih sangat rentan terhadap penyakit. Kemudian kalau tanaman tua itu menaungi tanaman yang muda, maka kelembaban akan tercipta. Kalau kelembaban tercipta, matahari susah masuk, maka perkembangan dari dari jamur dan bakteri patogen akan mudah. Tuh. Yang keempat, sanitasi tanaman dan lingkungan ini sama dilakukan baik tanaman tahunan, semusim maupun semua jenis tanaman itu harus dilakukan sanitasi tanaman lingkungan. Karena apa? Kalau sanitasi itu membersihkan tanaman sekitar dari gangguan-gangguan, misalnya ada gulma. Nah, dari gulma misalnya, gulma ini adalah inang patogen yang paling mudah ditemukan. Di beberapa jenis gulma itu menjadi inang patogen dan beberapa jenis tanaman atau gulma juga menjadi antagonis patogen. Tinggal kita pilih saja mana yang jadi inang antagonis patogen dan menjadi inangnya patogen. Yang kelima, untuk tanaman semusim, jika ditemukan penyakit early blight atau alternaria, kelihatan seperti daunnya itu menjadi
bercahaya gitu ya kalau kena sinar matahari. Dan light blight atau Phylloxera invest melakukan istirahat tanaman. Maksudnya istirahat tanam adalah tanahnya diberok. Kalau zaman dulu ada proses berok tanah karena apa? Tanahnya juga butuh untuk istirahat. Tanahnya dibalik, kemudian dibiarkan untuk apa? Kalau ada penyakit di bagian bawah tanah atau di bagian lapisan olah tanah, dia akan mati terkena sinar matahari. Itu diberok sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan. Itu fungsinya untuk mematikan hama atau sumber-sumber bibit-bibit penyakit di tanah gitu. Kalau kita temukan early blight, daunnya itu seperti bercahaya gitu, seperti kalau kita nanam ada mulsanya, nah itu mulsa yang perak. Kalau daunnya perak gitu ditemukan ketika terkena sinar matahari, maka hentikan rotasi karena itu merupakan penyakit di tanaman dan susah itu dikendalikan kecuali dengan diberok tanahnya, dilakukan istirahat. Program pengendalian terpadu mencakup pengamatan secara teratur terhadap satu penggunaan benih ataupun bibit yang sehat. Yang kedua, kultur teknis berupa rotasi tanaman, sanitasi atau pemangkasan. Biasanya kultur teknis ini sanitasi sekitar tanaman, pemangkasan di bagian-bagian tanaman yang dirasa memang sudah terlalu singup atau sinar matahari tidak masuk ke bagian-bagian tanaman. Yang ketiga, pengendalian hayati atau penggunaan varietas tahan terhadap satu penyakit, pengendalian secara fisik, suhu dan penyimpanan. Suhu penyimpanan ini biasanya kalau sudah pasca panen. Yang kelima adalah pengendalian kimiawi menggunakan fumigasi tanah atau tanahnya disterilisasi. Perlakuan bibit dan benih, penyemprotan, desinfektan atau desinfektan, alat-alat pemotong, kemudian kotak penyimpanan, gudang, larutan pencuci, atau kita menggunakan desinfektan. Nah, yang keempat adalah pestisida. Pestisida ini banyak sekali digunakan dan memang sudah menjadi unggulan bagi para petani karena apa? Penggunaannya cepat dan memang efektivitasnya tinggi. Ada bakterisida, ada nematisida, ada insektisida, dan ada fungisida. Nah, bakterisida ini umumnya dikenal dalam 3 kategori. Yang pertama desinfektan, antibiotik, dan antiseptik. Kalau desinfektan ini biasanya digunakan untuk membunuh bakteri yang aman terhadap manusia. Contohnya kita menggunakan sabun cuci itu sebagai desinfektan juga. Kemudian kita menggunakan antibiotik. Misalnya antibiotik ini adalah untuk membunuh bakteri juga, tapi antibiotik ini aman digunakan manusia seperti contohnya chloramphenicol. Beberapa jenis chloramphenicol 0,1 itu digunakan untuk membunuh bakteri penyebab penyakit, misalnya disenteri atau penyebab bengkak pada mata karena infeksi bakteri. Itu ada kandungan chloramphenicol-nya itu sebagai antibiotik. Yang ketiga adalah antiseptik. Antiseptik di sini contohnya kita menggunakan Dettol. Kita sebut merek ya. Itu adalah antiseptik, jenis antiseptik. Kemudian sabun mandi itu juga antiseptik. Bisa jadi antiseptik ataupun desinfektan. Dan gel untuk mematikan virus bakteri yang selama ini kita bawa itu adalah antiseptik juga. Sementara kalau untuk pestisida pengendalian penyakit kita menggunakan bakterisida. Bakterisida ini termasuk dalam desinfektan kah, antibiotik, antiseptik, semuanya asal dia tidak terkena manusia gitu dan dia tidak tahan terhadap tidak baik terhadap manusia gitu. Kalau misalnya yang terkena bakterisida ini kita menggunakan merek Agrep, banyak digunakan. Bakterisida ini kalau terkena mata silahkan cuci dengan air sebanyak-banyaknya. Kalau terminum kita minum yang banyak sampai kita muntah, kemudian kita segera hubungi dokter gitu. Agrep ini bakterisida untuk mengendalikan bakteri-bakteri yang bersifat antibiotik, dia berbentuk tepung. Jadi kalau ada WP nanti kita jelasin ya di belakang. Itu WP itu fungsinya contohnya apa sih gitu, kenapa kok 20 WP gitu. WP ini apa, kalau ini GR, kalau ini EC, kalau ini apa ini EC juga. Jadi ada kode-kodenya. Jadi setiap pestisida itu biasanya ada kodenya. Nah, dari kode ini nanti kita bisa tahu cara penggunaannya gitu. Kemudian ada nematisida. Nematisida cara kerjanya adalah racun kontak dan racun lambung atau racun
perut. Racun kontak itu biasanya ketika mengenai salah satu organ dari si penyakit atau si patogen, dia akan langsung mati gitu. Jadi dia mengenai kontak, kemudian dia meracuni. Kontak hanya terkena saja bagian organnya, kemudian dia akan mati. Tapi kalau racun lambung, racun perut, dia akan membuat si patogen tersebut tidak nafsu makan gitu. Akhirnya dia akan mati dari racun lambung, racun perut itu. Dia akan kekurangan nafsu makan, jadi dia nggak mau makan, akhirnya dia akan mati. Kemudian ada fungisida. Fungisida ini racun kontak dan sistemik. Kalau racun kontak tadi dia mengenai bagian organ saja dia sudah bisa meracuni. Kalau racun sistemik, dia akan merusak sistem metabolismenya dari si patogen. Misalnya si fungisida ini diaplikasikan, kemudian di patogen itu makan atau menginduksi atau menginfeksi salah satu bagian tanaman yang sudah terkena fungisida, maka secara lama tidak langsung, kalau kontak ini langsung ya, kontak ini sistemnya langsung, jadi cepat banget matinya. Tapi dia nggak sesistem. Jadi kalau misalnya pada rumput, misalnya herbisida kontak yang kena bagian daunnya, udah daunnya aja yang mati gitu, nggak semua sistem sampai akar. Jadi masih bisa tumbuh lagi, kemungkinan tumbuhnya itu banyak. Nah, kalau sistemik dia akan merusak metabolisme. Terkena fungisida sistemik, dia akan merusak metabolismenya. Jadi rusaknya dari dalam, teracuni dari dalam kayak gitu. Dan dia matinya agak lama, tapi memang matinya secara keseluruhan kalau sistemik. Nah, cara kerja insektisida itu racun perut atau lambung tadi mengurangi nafsu makan. Kemudian dia akan mati dengan perlahan, gitu ya. Kemudian racun kontak itu cepat banget matinya karena ketika mengenai organnya atau kontak langsung dengan si insektisida. Kalau racun nafas itu biasanya pestisidanya dalam bentuk gas atau uap yang mudah menguap atau fumigan, biasanya disebut dengan fumigan, itu dapat membunuh serangga ketika dia terhisap atau sistem pernapasan serangga itu terinfeksi oleh si insektisida ini. Gitu. Biasanya disemprot ya modelnya. Kalau racun saraf itu biasanya mengganggu sistem saraf jasad sasaran. Kalau misalnya sarafnya sudah terganggu, dia akan oleng, kemudian dia akan salah menginfeksi gitu, kemudian dia nggak lama akan mati. Kalau plasmatik itu biasanya merusak plasma protein dalam sel tubuh sasaran atau sel tubuh si patogennya. Kalau sistemik itu tadi merupakan pestisida ataupun jenis insektisida yang masuk ke dalam sistem metabolisme tanaman, metabolismenya si patogen tersebut, atau dia bisa masuk ke dalam metabolisme tanaman, kemudian nanti ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman, sehingga ketika ada patogen yang menghisap tanaman tersebut, dia akan terracuni kayak gitu. Itu tadi mode-mode ataupun cara kerja dari insektisida. Selanjutnya kita akan melihat tentang kode-kode dari pestisidanya, formulasi. Formulasi pestisida itu kalau EC bentuk cair, jadi ada dua bentuk cair, kemudian bentuk yang padatan. Kalau bentuk cair itu ada EC, emulsifiable concentrat atau emulsible concentrat, emulsible atau emulsifiable gitu ya. Konsentrasi ini jika dicampur dengan air akan membentuk emulsi atau butiran benda cair yang melayang, kemudian digunakan dengan cara disemprot. Jadi kalau misalnya ada EC, nah itu dia harus dia harus diencerkan dulu gitu. Nah, dicampur dengan air. Kemudian ada SCW atau WSC. Formulasi ini mirip dengan EC, tapi kalau dicampur air dia nggak akan membentuk emulsi, nggak akan membentuk seperti melayang di air gitu loh. Melainkan dia akan mudah homogen dengan air. Sama caranya juga disemprot. Kemudian ada yang AS atau aeolus solution atau aqueous concentrat. Dilarutkan dalam air juga, berbentuk garam yang punya kelarutan tinggi dalam air. Cara penggunaannya juga disemprot. Kemudian ada soluble atau SL. Pekatan cair ini jika dicampurkan air akan membentuk larutan, akan mudah homogen juga. Pestisida ini digunakan dengan cara disemprot. Kemudian ada yang kelima yaitu flowable atau flowable in water. Formulasi ini berupa konsentrasi cair yang sangat pekat, bila dicampur air akan membentuk emulsi.
dan ultra low volume atau ULV umumnya merupakan sediaan siap dipakai atau bahan yang siap dipakai tanpa harus campur dengan air. Kalau ini langsung aja digunakan ya. Ini adalah contoh-contohnya. Nih, EC. Kemudian ini WSC. Terus di sini ada SL dan ini ada FS. Jadi ini adalah kode-kode dari bahan yang mau digunakan. Contohnya cara penggunaan, kemudian kita sebagai praktisi pertanian harus paham kalau EC ini berarti dia harus diencerkan dengan air. Kemudian SL juga jaring semprot ini juga WSC harus diencerkan dengan air kayak gitu. Selanjutnya yang bentuk padat. Bentuk padat ini ada WP, S atau ST, kemudian G butiran, PDG, WG, kemudian SD dan DAS. Ada juga yang RD. Kalau WP adalah formulasi bentuk tepung bila dicampur dengan air akan bentuk suspensi yang penggunaan dengan cara disemprot. Suspensi itu seperti padatan yang mengambang kayak gitu. Kemudian formulasi bentuk tepung bisa dicampur dengan air menghasilkan larutan homogen. Pestisida ini juga digunakan dengan cara disemprot. Kemudian butiran ini siap pakai biasanya dengan konsentrasi yang rendah. Kalau ini biasanya ditaburkan di lapangan, baik secara manual ataupun dengan mesin penabur. Setelah penaburan dapat diikuti dengan pengolahan tanah atau tidak. Di samping dengan formulasi G ini, butiran ini granul G ini ya. Dikenal juga dengan formulasi SG, yakni sand granular. Jadi kayak pasir gitu bentuknya, sand granular. Ada juga water dispersible granule. Ini berbentuk butiran atau mirip dengan granul, tetapi penggunaannya sangat berbeda. Formulasi WDG ini harus diencerkan dengan air, digunakan dengan cara disemprotkan. Walaupun dia bentuknya butiran, tapi dia aplikasinya harus diencerkan dengan air lagi. Terus SD atau seed dressing atau seed treatment, disediakan dalam bentuk tepung khusus digunakan untuk peralatan benih. Biasanya sebelum benih ditanam, itu dia diaplikasikan dulu atau ditreatment dulu dengan SD, seed treatment ini. Kemudian ada tepung hembus atau dust. Dia pakai dengan konsentrasi rendah, digunakan dengan cara dihembuskan. Ini di penggunaan alat dengan cara angin-angin kayak gitu. Jadi dia dihembuskan. Nah, umpan atau bait ini biasanya digunakan untuk yang keratus atau rodentisida biasanya. Umpan atau bait. Kan kalau tikus itu kan biasanya dikasih umpan. Nah, itu termasuk dalam formulasi rodentisida. Ini adalah contohnya. Ini contohnya WP, kemudian ini contohnya dari RB, ini G granul, saromil, fungisida. Kemudian ada furadan. Furadan ini insektisida dan nematisida, biasanya memang digunakan langsung kalau ini. Kemudian ada regen, itu juga bisa digunakan langsung. Montaf ini SL, ini WP. Jadi saudara bisa ingat kalau misalnya yang jenis WP, ini SL itu harus bagaimana. Kalau GR ini granul bisa digunakan langsung. Ini juga SD, ini harus diincerkan, tapi ini lebih mudah homogen dengan air. Itu mengenai kode-kode dan cara kerja dari insektisida dan pengendalian-pengendalian yang bisa kita gunakan selama dalam proses budidaya tanaman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.